Bolehkah pada malam ini dibuka oleh dari sini saya minta tolong kepada Bella ya, boleh? Apakah doa ya? Doa pembuka, ya. Oh, boleh. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Bapa yang baik, kami telah berkumpul di dalam Zoom ini Bapa untuk mendengarkan sedikit dari sharing firman-Mu Bapa. Biarlah kami mengerti apa maksud dari firman-Mu Tuhan, dan dapat kami teladani dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa yang baik, berkati kami dalam acara Zoom ini Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam Tuhan Yesus ya, amin. Haleluya, amin. Baik, saya intermezzo ya. Jadi haleluya dan amin itu sebenarnya juga adalah nama Tuhan ya. Jadi ketika kita berdoa, kita mengucapkan haleluya, kita berkata amin, itu kita sedang memanggil nama Tuhan. Oke, sekarang kita baca ya. Lukas 16 ayat 23 sampai 17 ayat 19, satu orang satu ayat ya. Dimulai dari saya, nama saya yang pertama. Oke, ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menjulukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Oke. Tadi Nida keluar ya. Oke. Lanjut Binsar kalau gitu. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya yang memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Oke. Cindy-nya hilang. Oke. Lanjut Elia ya. Ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ela. Ayat 30 ya Kak. Ayat 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara mati kepada mereka, mereka bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Oke. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Amin. Ayat 2, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya
lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Oke, lesonnya Liv ya tadi langsung aneh. Bahkan ayat 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, kau harus mengampuni dia. Ayat yang kelima, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin. Oke. Saya lanjutkan ya, berarti ayat 7, ayat 6, ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon Allah ini, terbantunglah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Insert lagi. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Amin. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Ke-10 orang kusta. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Amin. Lalu, Sheila. Yunike. Oh, Yunike ya? Udah tadi salah. Ya. Yunike sepertinya Ayat jaringan ya? Oh, Ayat 14 ya, Kak. Iya, 14. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Orang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Amin. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Amin. Aneh. Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Baik, puji Tuhan, haleluya. Kita telah menyelesaikan porsi pembacaan hari ini. Ya, kita mengucap syukur, terus kasih-Nya menjaga dan merawat kita. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tanya dahulu. Menurut teman-teman sekalian,
ayat manakah yang menjadi poin penting daripada porsi ini? Ada 2-3 orang boleh? Pasal 17 ayat 19, Kak. Oke. Lalu siapa lagi? Ayat 6. Mungkin satu lagi mau? Aku. Ya. Aku pasal 16 ayat 26. Oke. Ya, silakan dibacakan yang sudah menyebutkannya. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Pasal 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Iya. Lalu? Ayat 16, pasal 16 ayat 26. Selain itu, di antara kami dan engkau terbenteng jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Amin. Oke, thank you ya, Elia, Ricky, dan Claudia. Baik, kita akan bahas untuk ini sedikit di awal ya. Jadi Lukas pasal 16 ayat 23 sampai yang terakhir ini, sampai ayat 31, membicarakan bagaimana Tuhan selalu ingin menyatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, supaya jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Jadi kita menyadari bahwa hari ini apa tadi mengenai yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai ministry manusia penyelamat dalam kebajikan-kebajikan insaninya dengan atribut-atribut ilahinya ya. Kita paham bahwa ini menjadi mungkin beberapa bagi kita adalah hal baru, tapi kita harus sadari. Kita lihat sama-sama saja ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Sudah tertampil belum ini? Oke, sepertinya masalah jaringan, tapi ini sudah harusnya bisa ya. Ini sekarang saya tampilkan. Ya, kelihatan ya. Nah, jadi di sini bicara mengenai ini, saya beri ininya. Ya, manusia penyelamat dalam kebajikan insani dengan atribut ilahi, yaitu dirinya, kebaikan, kasih, setia, dan sebagainya. Ya, itu adalah di dalam Kristus, dan keilahian adalah unsur kealahannya yang terdapat dalam kemanusiaannya. Dan untuk pembahasan minggu ini adalah membahas mengenai masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Tadi yang dijawab Elia, Ricky, dan Claudia itu juga sudah benar, tidak ada yang salah. Namun lebih tepatnya lagi kita akan membahas mengenai ayat ini. Ya. Mari kita baca bersama-sama bagi yang bisa. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Oke, jadi dalam ayat yang ke-23 sampai yang terakhir tadi di pasal 16 ini, kita lihat bagaimana ada kisah mengenai Lazarus dan orang kaya. Namun, apa sih yang sebenarnya terjadi pada mereka dan apa hubungannya dengan kita hari ini? Apakah berkaitan? Kan mereka sudah lama sekali itu. Dan mungkin ini hanya tulisan daripada Lukas. Namun teman-teman kita harus sadar bahwa setiap firman yang dituliskan Allah atau dihembuskan Allah adalah dari Allah sendiri melalui para penulisnya. Ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut dulu. Nanti kita beri kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab. Oke, sekarang yang bisa menjawab boleh ya.
kita boleh mengeluarkan kebenaran-kebenaran kita sehingga kita menjadi lebih paham lagi mengenai apa yang kita bahas. Ya. Oke, Ica, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, sekarang kita bahas mengenai, sudah ada ya, di sini dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-26. Satu jurang yang membagi alam maut ke dalam dua bagian. Bagian yang apa? Itu ada tempat happy. Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Thank you ya. Bagian yang menyenangkan yaitu tempat Abraham dan Lazarus dan semua orang kudus. Nah, yang telah apa? Beroleh selamat. Amin ya. Jadi mereka di dalam jurang ini mengacu kepada sebenarnya kita juga telah beroleh selamat. Berarti kita juga bisa berbagian dalam bagian yang menyenangkan ini. Namun nanti ada pembahasan lebih lanjut ya. Nah, sekarang dan tempat apa ya, juga tempat yang bagaimana? Tempat penderitaan. Amin. Dan tempat Orang kaya. Orang kaya. Oke, Bella dan Claudia, terima kasih karena kalian sudah mendapatkan Alkitabnya apa? Dan semua orang dosa yang binasa berada. Nah, ini dia. Kedua bagian ini Dipisahkan. Dipisahkan. Ya, dipisahkan. Betul ya. Jadi kedua bagian ini dipisahkan. Dipisahkan satu dengan yang lain dan tidak ada jembatan. Amin ya, tidak ada jembatan di antara keduanya sebagai jalan penghubung. Kenapa? Karena memang berbeda dan tidak bisa disatukan. Karena tadi di ayat juga dibilang antara engkau dan kami terdapat jurang yang jauh ya, tidak bisa diseberangi. Oke, kita lanjut dulu supaya masih ada waktu. Apakah dari ayat yang ke-29 ya tadi ya, apakah seseorang itu titik-titik firman Allah atau tidak, menentukan nasib orang itu diselamatkan atau titik-titik. Ada yang mau coba? Mendengar. Ya, apakah seorang mendengar firman Allah atau tidak? Betul. Menentukan nasib orang itu diselamatkan atau binasa. Oke, thank you ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bagi yang mau coba jawab yang lain tidak masalah. Orang yang miskin itu diselamatkan bukan karena dia miskin. Ya, karena dia miskin, tapi karena dia mendengarkan firman Tuhan. Jangan dijawab dulu, Bel. Ya, jadi di sini Yohanes 5:24 dan Efesus 1:13 referensinya. Apakah ada yang mau membantu membacakannya? Mungkin saya tunjuk ya. Saya tunjuk Eunike dan Auza. Yohanes 5 ayat 24 ya, Kak? Ya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Efesus pasal 1 ayat 13 kan, Kak? Ya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Jadi kedua ayat ini sangat menunjang bagaimana ketika kita mendengar firman Allah, entahkah kita dalam kondisi yang tadi kaya atau miskin, apapun yang terjadi asal kita mendengar dan percaya, dan dengan iman meyakini dan kita menerima kelahiran kembali, pasti diselamatkan. Ya, oke. Lanjut. Orang kaya itu binasa bukan karena ia kaya, tapi karena ia apa di sini? Coba mungkin sebelum jawab, ya. Tadi siapa mau jawab? Diberitakan. Oke, coba dibaca dulu Kisah Rasul 13 ayat 46. Jadi siapa yang jawab itu sekalian dibacakan, tolong.
Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Tetapi Ya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk diperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada masalah lain. Amin. Jadi untuk ini jawabannya adalah karena ia menolak ya. Itu teman-teman. Jadi yang tadi yang dibaca oleh Binsar ya, itu menjadi satu jawaban atas ini. Bukan karena ia kaya lalu binasa, tapi karena ia menolak firman Allah, meskipun dia telah mendengar. Oke, jadi puji Tuhan, kita sudah melengkapi jawaban ini semua. Semoga tidak hanya lewat begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati kita, dalam tanah hati yang baik. Amin. Ya, jadi saya sampai di sini. Tapi bagi teman-teman yang mungkin ada mau tanya atau mau sharing, dipersilakan. Kalau ada tambahan dari Yohanes, Aiko, dan Haifa juga boleh. Dari saya cukup dulu. Amin. Silakan teman-teman yang lain. Ya. Dari saya juga belum ada. Oke. Yang lain? Kalau memang sudah memahami, coba boleh jempolnya. Kalau yang belum, mungkin tidak usah angkat. Oke. Nah, ini masih banyak yang belum ada jempolnya. Ya. Jadi, sekali lagi, kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan kasih karunia. Jadi kita hari ini pun boleh diselamatkan oleh karena kita juga memiliki diri Allah di dalam kita ya. Seperti Lazarus itu, dia mendengar firman Allah, tidak hanya mendengar, tapi juga menerimanya. Amin. Oke, sekarang kita simpulkan sekali lagi, kalau tidak ada yang mau bertanya atau sharing, belum ya mungkin. Sekarang kita lihat di sini ya. Apakah boleh minta tolong kepada teman-teman yang udah dapat Alkitabnya untuk bacakan di catatan kaki Lukas 16 ayat 29 di bagian kesaksian Musa. Yang ayat 29-nya, Kak? Ya, itu kan ada memiliki kesaksian Musa, ada catatan kaki satunya, apa boleh dibacakan tolong? Lukas 16 ayat 29. Itu mengacu kepada itu. Mengacu kepada hukum Taurat Musa dan kitab para nabi yang merupakan firman Allah, Matius 4 ayat 4. Apakah seseorang mendengar firman Allah atau tidak? Menentukan nasib orang itu diselamatkan atau binasa. Orang yang miskin itu diselamatkan bukan karena dia miskin, tapi karena dia mendengarkan firman Allah, Yohanes 5 ayat 24 dan Efesus 1 ayat 13. Orang kaya itu binasa bukan karena ia kaya, tetapi karena ia menolak firman Allah, Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Amin. Amin. Terima kasih. Lalu untuk yang satu lagi, siapa antara yang sudah dapat itu? Di ayat yang ke-31-nya, ya, yang mengenai kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Itu ada catatan kaki satunya. Apakah boleh minta tolong dibacakan? Ya, silakan. Jika orang tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang secara ajaib bangkit dari antara orang mati. Perkataan penyelamat di sini menyiratkan bahwa jika orang-orang Yahudi yang diwakili oleh orang-orang Farisi tidak mendengarkan firman Allah yang diucapkan melalui Musa dan para nabi dalam perjanjian lama, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun dia bangkit dari antara orang mati. Tragedi ini terjadi setelah kebangkitannya. Amin. Terima kasih Claudia dan Ella.
Ya, jadi melalui dua catatan kaki ini kita bisa melihat satu perkara yang sangat penting ya bagi kehidupan kita, yaitu antara mendengar atau menolak. Sebenarnya perkara mendengar kita selalu mendengar setiap hari. Namun di dalam hati kita, kan di dalam kita ini ada 3 bagian. Apa saja? Masih ingat? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Oke, thank you ya. Jadi bagian yang paling dalam dari kita adalah roh. Kalau roh kita tidak menerima atau menolak, maka apa yang kita dengar itu pasti akan masuk sini, keluar lagi. Ya. Ini yang dialami oleh orang kaya tersebut. Karena dia merasa, yang tadi sudah dibacakan Ella itu ya, mereka nggak tahu tuh kebangkitan. Apa masa Tuhan bisa bangkit, Yesus bangkit, dan sebagainya. Dan ini adalah tadi dikatakan apa? Terjadi setelah kebangkitan. Berarti hari ini masih terjadi? Masih. Ada orang yang memang kelihatannya tanda kutip Kristen. Tapi ketika disuruh percaya, nantilah. Udah mendengar firman? Sudah pernah. Mau percaya? Tunggu dulu. Ya. Nah ini harus menjadi renungan buat diri kita masing-masing. Bagaimana keluarga kita. Bagaimana teman kita. Ya bahkan orang kaya ini sampai bilang, tolong dong kasih tahu ini kepada keluargaku yang di rumah yang masih hidup. Untuk kasih tahu kepada mereka. Nah tapi Abraham dan Lazarus bilang apa? Kita nggak bisa, karena kesaksian Musa sudah ada pada mereka. Ya, nah hari ini banyak orang juga demikian. Ya, masakah kita harus menunggu ajal dulu sudah sampai sekarat, ya, baru mau percaya? Teman-teman sekalian, kalau demikian betapa kasihannya. Nah, untuk itu maka dilanjutkan oleh pasal yang ke-17, yaitu Tuhan berbicara mengenai nasihat. Ya. Jadi oleh karena itu kita menambahkan di ayat yang ke-6, jawab Tuhan, tadi dibacakan oleh siapa itu ya. Kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sekarang pertanyaannya adalah, kemarin saya ada share satu artikel mungkin ya. Banyak orang itu kita melihat bagaimana kisah mengenai bom di Makassar ya. Ini bukan ke situ fokusnya, tapi adalah bagaimana keselamatan itu diperoleh atau tidak. Orang-orang yang selain daripada kita yang belum mengikut Kristus, mereka sebenarnya juga sering melihat status kita kan. Bisa kita share posting ayat, kita share apa, mereka melihat. Tapi kenapa mereka belum mau percaya? Mungkin karena kita belum datang kepada mereka. Kita belum secara personal bicara pada mereka. Nah ini memang tahap selanjutnya daripada kita mendengar. Namun perlu juga dipelajari, supaya kita, misal hari ini kita punya iman nih, Tuhan temanku ini belum percaya Engkau loh. Aku nggak mau supaya temanku ini sama seperti orang kaya tersebut. Ya, kita doa demikian. Kita doa dan iman kita yang sebesar biji sesawi itu dapat memindahkan gunung. Yaitu masalah yang teman kita tadi, ya kan, atau keluarga kita yang mungkin hari ini masih belum percaya dan sebagainya. Karena hari ini banyak sekali dunia perkara-perkara di luar itu yang menggantikan Allah. Ya, kita ambil contoh saja yang sederhana. Di setiap gadget kita pasti punya Instagram. Di setiap gadget kita punya WhatsApp. Di setiap gadget kita punya sosial media apapun pasti ada. Dan itu adalah salah satu penyebab terbesar di mana banyak orang hari ini sulit untuk mengasihi Allah. Karena sudah diduduki oleh perkara-perkara tersebut. Ya. Maka Tuhan berkata di dalam ayat yang berikutnya ya, seperti tuan dan hamba itu ya. Di ayat 7 dikatakan, siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladangnya, mari segera makan. Hanya Yesus yang demikian. Ayo kita makan. Setelah kamu seharian capek kuliah, setelah kamu seharian capek mengerjakan tugas, ayo kita makan firman Allah. Matius 4 ayat 4.
supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya kita juga memperoleh dirinya sebagai segala kita. Ya, kemudian kita lihat di sini bagaimana mengenai ke-10 orang kusta. Jadi memang untuk perkara ini tidak bisa kita terima secara mata jasmani, tapi kita perlu banyak-banyak berdoa. Ya, karena yang di sini yang hanya kembali adalah satu orang, yaitu di ayat yang ke-15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ada yang masih ingat Samaria apa? Kalau sudah lupa? Orang Samaria adalah orang yang gimana? Iya, orang Samaria adalah orang yang berdarah campuran. Ya, jadi dia sebenarnya bukan orang asli keturunan Israel, namun dia kembali kepada Tuhan. Hari ini apakah kita seperti orang Samaria atau seperti orang-orang lainnya yang hanya pergi ketika sembuh dan tidak kembali memuliakan Allah? Hari ini kita semua telah disembuhkan, maka marilah kita datang kembali memuliakan nama Allah. Oke, jadi kita sampai di sini, sampaian saya. Kalau tidak ada lagi yang mau nanya. Ya. Ini yang Lukas 17 pasal 3. Jagalah diri jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunlah dia. Nah, kalau di satu momen ada saudara kita yang berbuat dosa kan sama kita, dan situ bilang kan, tegurlah dia. Kan di dalam kitab kalau ia menyesal. Nah, kalau misalnya kita satu momen kita tegur dan dia nggak menyesal, malah dia nyerang, respon terbaik kita apa? Udahlah, biarin dia aja lah. Dia bilang benar, nggak mau berubah, atau kita tetap terus follow up dia. Gimana itu? Jawabannya dari ayat keempat, Ricky. Bahkan jika berbuat, tapi kan ada kata menyesalnya gitu. Maksudnya ini orang satu ini yang maksud ketika kita ngasih teguran dia nggak ada penyesalan gitu, kayak membenarkan diri gitu. Kan kalau ini ada kata penyesalan. Oh ya. Nah, kalau dia memang nggak menyesal ya berarti ya sama seperti Ananias dan Safira. Masih ingat kisah Ananias dan Safira? Mereka tidak menyesal setelah mengambil setengah dari persembahan itu ya. Ya, masalahnya ditanggung mereka, kan kita sudah menyampaikan kabar baik, kita sudah menegur dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Kalau mereka nggak mau juga, ya keselamatan kan milik masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau dia nggak menyesal juga, dia terus-menerus malah menyerang kita, ya sudah, kita doakan saja dan kita ya biarkan sampai nanti dia bertemu satu situasi bagaimana seperti Rasul Paulus, ya. Nanti ada terang yang sampai kepada dia, barulah di situ dia menyadari bahwa oh ternyata aku menganiaya tubuh Kristus selama ini. Itu ya. Amin. Amin, amin, amin. Ya kita terus-menerus saja kabarkan kebaikan, tapi kalau dia menolak, ya sudah, kita tidak bisa berbuat banyak. Sama seperti Rasul ya, di sini kita lihat di dalam ayat yang bentar ya, saya ada catat satu ayat dalam, nanti saya coba cari lagi, tapi nanti saya akan kirim ke Ricky secara pribadi ya, karena ayatnya belum ketemu, tidak apa. Jadi nanti kita akan sama-sama bahas. Oke, jadi demikian saja, yaitu doakan, lalu kalau memang dia tidak menyesal lagi, ya sudah, berikan dia kepada Tuhan. Amin. Ya. Ada lagi selain Ricky?
Belum? Halo, belum? Kak, mau tanya Kak. Oke, silakan Wahyu. Tadi kan disebutkan bahwa bagian dari manusia itu ada 3, itu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sebutkan bahwa kalau roh, nah ini kalau ketika tubuh kita, tubuh kita menolak nih, misalnya kita mendengarkan firman Tuhan nih, terus ketika kita mendengarkan, kita merespons kayak nggak ini ya, kayak kita nggak usah nerimanya gitu secara tubuh, tapi kita tahu tuh roh kita mungkin nganggap itu benar, cuman kayak tubuh kita, pikiran kita, mungkin jiwa kita nganggap itu kayak nggak benar gitu, nggak konsisten, nggak koheren gitu. Itu sebenarnya gimana Kak? Apakah dengan roh kita percaya, jiwa dan tubuh kita otomatis percaya gitu? Apa harus berurutan gitu? Tubuh dulu percaya, kemudian jiwa, baru pada akhirnya roh kita akan secara ini, maksudnya sekuens gitu, bertahap akan percaya gitu dengan firman Allah gitu. Gitu. Oke, terima kasih Wahyu untuk pertanyaan. Sebelum dijawab, adakah teman-teman yang mau membantu menjawabnya? Ya, silakan Andre. Enggak. Oh, Oke, sorry. Yohanes atau yang lain ada? Aifa, mau coba jawab? Belum? Oh, Yohanes mau jawabnya. Oke. Ya, apa? Ya kita kan sebagai manusia pasti Tuhan juga kasih kehendak bebas ya. Jadi apakah kita setelah mendengar firman mau menaatinya, melakukannya atau enggak, itu juga sebenarnya tergantung pada tekad kita juga mau menaatinya atau enggak gitu. Nah, tapi sebenarnya kan gini, roh itu kan sebenarnya adalah bagian yang paling dalam ya. Nah, di mana juga di situ ya Tuhan juga tinggal di dalam roh kita juga gitu. Ya sebenarnya yang paling ideal itu adalah kalau hidup kita, diri kita itu dipimpin oleh roh gitu. Jadi roh ini adalah menjadi ya dari ketiga itu ya adalah bagian yang paling kuat. Sehingga roh ini sehingga diri kita bukan lagi dikendalikan oleh jiwa kita lagi atau bahkan tubuh kita gitu. Nah, saya pernah dengar ya bahwa sebenarnya ada 3 jenis manusia gitu. Yaitu yang pertama yang paling dalam tanda kutip rendah gitu adalah manusia yang hidup berdasarkan pimpinan tubuhnya ya, dagingnya gitu. Jadi tubuhnya pengen apa, tubuhnya merasa apa, ya hidupnya berdasarkan itu. Dan yang lebih tinggi lagi adalah manusia yang jiwani. Yaitu adalah ya manusia betul-betul dikendalikan oleh jiwanya yang kuat. Baik mungkin lebih kuat di pikiran atau bahkan lebih kuat di perasaan. Nah, tetapi yang Tuhan mau adalah manusia yang rohani. Artinya manusia yang hidupnya itu dikendalikan, dikuasai oleh rohnya. Dan ya jiwa manusia ya yang belum diperbarui dan atau masih ya di dalam ciptaan lama, ya ini juga sebenarnya sepaket dan sepakat dengan tubuh daging kita sih gitu. Jadi ya jiwa yang tidak berbarui itu ya sebenarnya ya tidak akan selaras dengan Tuhan dan juga firman-Nya gitu. Yang bisa selaras dengan Tuhan, yang bisa sejalan dengan Tuhan ya roh kita sebenarnya. Nah, tapi kan jiwa pikiran itu kan sebenarnya bisa diperbarui. Kalau di Roma 12 ayat 2 ya, itu kan Rasul Paulus mengingatkan kita ya supaya kita tidak
serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, bagaimana pikiran kita bisa diperbarui? Ya sebenarnya adalah melalui firman Tuhan gitu. Nah, jadi di satu sisi itu. Nah, kemudian bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari ya, agar kita misal setelah mendengar firman Tuhan tadi ya, seperti yang Wahyu bilang, kita bisa menaatinya. Nah, padahal kan mungkin jiwa kita atau tubuh kita ya tadi tidak selaras dengan firman Tuhan. Nah, di Roma 8 ayat 5 sampai 6. Nah, di situ dikatakan di ayat 6 sih khususnya. Pikiran saya nerjemahin langsung dari bahasa Inggrisnya karena bahasa Indonesia agak berbeda, tapi sebenarnya lebih tepat dari bahasa Inggrisnya. Dikatakan pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, sebaliknya pikiran yang diletakkan di atas daging adalah maut. Nah, pikiran yang diletakkan di atas roh artinya ya pikiran ini ya bukan lagi menjadi sesuatu yang mengontrol kita atau sesuatu yang menguasai kita ya, pikiran yang belum diperbarui itu, tapi betul-betul ya pikiran kita diletakkan di atas roh, artinya ya biarlah roh ini yang memimpin pikiran kita itu. Caranya bagaimana? Ya kita perlu tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan gitu. Nah, melalui apa? Ya satunya adalah melalui kalau di surat Tesalonika ya kalau nggak salah, tetaplah berdoa gitu. Nah, artinya bukan setiap saat itu kita lipat tangan, tutup mata, terus-menerus gitu ya, tanpa melakukan apapun. Sebenarnya tetap ya, bagaimana kita bisa terus-menerus berdoa tidak henti-henti adalah dengan roh kita yang terus mengontak Tuhan gitu. Jadi itulah dengan kalau kita terus mengontak Tuhan ya di dalam doa ya, terus ada persekutuan dengan Tuhan, terus mungkin juga seperti dibilang di Yohanes 15 ya, seperti rating yang terus menempel pada pokok anggur gitu kan. Nah, itu akan membuat roh kita kuat gitu sebenarnya. Nah, kalau roh kita kuat, ya roh itulah yang akan mengendalikan bagian lainnya. Pertama ya jiwa kita, pikiran kita tidak menjadi liar, perasaan kita juga tidak liar dan berlebihan gitu kan. Tekad kita juga dulu bisa ada ketaatan ya terhadap firman Tuhan gitu. Akhirnya ya tubuh ya pasti ngikutin. Jadi ya perlu terus ya menjaga persekutuan dengan Tuhan, perlu terus berpaling kepada Tuhan gitu supaya ya roh kita makin hari makin kuat seperti itu. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Oke. Jadi pertanyaan Wahyu seharusnya juga menjadi pengalaman kita semua ya. Jangan sampai kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan sedetik pun. Segini juga nggak boleh. Nah, ketika kita putus hubungan dengan Allah, udah tuh, iblis langsung bisa masuk. Maka di dalam 1 Petrus 5 Tuhan bilang apa? Jaga-jagalah, karena lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsanya yang dapat ditelan. Maka setiap detik, bahkan sebelum kita tidur pun kita harus benar-benar menjaga roh kita dekat dengan Tuhan atau satu dengan Tuhan. Ada satu perumpamaan yang bagus ya. Jadi kalau roh itu bahasa Inggrisnya apa ya? Spirit ya. Nah, jadi ketika roh Allah itu kan S besar. Ya. Jadi roh Allah yang S besar itu satu dengan roh kita yang S kecil. Nah, jadi seperti tanda dolar begitu. Tapi ini adalah satu makna di mana roh Allah dengan roh kita menjadi esa. Tidak dapat dipisahkan. Itulah tadi mengenai makna dari Yohanes 15. Ya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini juga yang harus menjadi renungan buat kita masing-masing ya. Oke, thank you Ricky dan Wahyu untuk pertanyaannya. Jika tidak ada lagi, kita akhiri dulu untuk sesi malam ini ya. Kita lanjut lagi esok.
Oke? 1, 2, 3, 4. Oke, belum ada ya. Kita tutup dalam doa. Kita minta tolong kepada rekan kita di sini. Adakah yang mau volunteer untuk berdoa? Kalau tidak ada, ditunjuk ya. Oke. Kita minta tolong kepada Elia, boleh? Ya, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat malam, Bapak. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan Yesus selama sepanjang hari ini. Dan kami kembali pada malam hari ini, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, Tuhan Yesus, dan menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan Yesus, dan dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas karena Tuhan yang telah membawakan firman pada malam hari ini, Tuhan, dan juga teman-teman yang sudah sharing, Tuhan Yesus. Berkatalah setiap kami, Tuhan Yesus, dalam pendidikan kami, Tuhan, atau pekerjaan kami, Tuhan Yesus, dan keseharian kami juga, Tuhan, dan sebentar kami akan istirahat, Tuhan, atau melanjutkan aktivitas kami yang lain, Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you, Elia. Ya, kita sampai sini dulu.